makin sulit atau makin berat pengorbanan kita dalam satu ibadah, makin besar pahalanya ya. Jadi beda pahalanya orang yang jalan kaki ke masjid dengan orang yang pakai motor, dan orang yang pakai mobil, semuanya boleh saja. Tetapi makin besar upaya Bapak Ibu mengerjakan satu ibadah, maka kembali kepada hadis Nabi SAW, Inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Besarnya kadar balasan pahala seseorang sesuai dengan besarnya ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita selalu memuji dan memuja Zat yang Maha Mulia Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dalam hati memang Dia satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa alam semesta ini, dan memang kita hidup di atas tuntunan agama dan syariat yang telah diperintahkan olehnya dan mengikuti utusannya para rasul agar sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mensyukuri semua nikmatnya dan memudahkan buat kita dengan dua susunan kata ini, alhamdulillah. Maka Allah benar dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Maka selalulah syukuri nikmat Allah yang melimpah, walaupun kita kalau ingin menghitungnya tidak akan pernah bisa. Sebagaimana Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, dimuliakan, dijadikan sebagai suri tauladan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Kita akan bahas lanjutan keutamaan atau kitab salat tepatnya, dan kita akan masuk di bab 190, bab keutamaan menunggu salat berjamaah. Kita masuk dulu penjelasan masalah bab ini. Tentu semua ulama, Bapak Ibu sekalian, mereka pada saat menyusun buku dan meletakkan bab, itu bukan hanya sekedar meletakkan bab apa yang terlintas di benak mereka. Tetapi ada tujuan mereka meletakkan dan memilih bab. Bahkan sebagian mereka pada saat sebelum menulis bab, ada di antara mereka yang istikharah dulu, ada yang betul-betul merenungi baik-baik susunan bab itu. Ada enggak korelasinya dengan hadis-hadis atau bahasan nanti akan dibahas, dan memang ada pesan sendiri dari bab itu. Sebagai contoh misalnya bab keutamaan menunggu sholat berjamaah, ini bukan hanya sekedar ingin disampaikan pesan kalau ini loh hadisnya berhubungan dengan bab ini, tetapi yang ingin dititip pesankan di bab ini bagaimana seorang muslim peduli dengan sholat itu sendiri, dan bagaimana mereka datang dan mempersiapkan diri jauh sebelum waktu sholat berjamaah. Jadi itu punya keutamaan tersendiri. Jangan azan baru wudu misalnya, sehingga akhirnya terlewatkan sholat qobliyah, terlewatkan waktu mustajab doa antara azan dan iqamah, kemudian juga terlewatkan takbiratul ihram pertama imam. Semua ini punya keutamaan dan sudah kita bahas itu ya. Sering kali kita bahas, dan mungkin dari awal bahasan bab sholat ini juga sudah kita singgung masalah itu. Salat ini satu-satunya ibadah yang Nabi Muhammad SAW menerimanya di langit. Sementara semua ibadah selain salat diterima di muka bumi ini. Mau jihad, bakti sama orang tua, puasa, zakat dan semuanya itu diterima di bumi. Tapi kalau salat itu harus melalui proses Isra dan Mi'raj. Ini perjalanan yang sangat dahsyat dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dulu. Masa itu 2 bulan perjalanan dengan kuda terbaik, laki-laki terkuat. Tapi dilakukan perjalanan semalam, bolak-balik, kemudian juga mi'raj ke langit, bertemu dengan ruh para nabi-nabi, diperlihatkan beragam macam siksa neraka, nikmat-nikmat surga, sampai akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah salat. Oleh karena itu seseorang muslim harus lebih peduli dengan salatnya dibandingkan ibadah lain. Betul-betul harus diperhatikan dari pakaiannya, diperhatikan dari bacaannya, gerakannya, betul-betul harus sempurna. Nah, termasuk juga penataan waktunya. Bagaimana saya sudah jelaskan itu hari, ada 3 hal kalau ibu mau sampai dan bapak sekalian di level khusyuk, yaitu tepatnya waktu, tepatnya gerakan, dan tepatnya bacaan. Kalau 3 hal ini ada, dengan izin Allah semoga kita bisa khusyuk. Artinya tepat waktu, sebelum azan sudah siap. Memang kita peduli sekali dengan itu. Kita menganggap saya nggak mau luput nih. Kalau perlu azan itu ibu kalau di rumah saudara di atas sejadahnya.
dengarin azan, jawab muadzin itu ibadah tersendiri. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin maka ucapkan seperti yang diucapkan. Kita ucapkan kecuali dalam ucapannya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Lalu bacalah salawat kepadaku. Karena siapa yang baca salawat kepadaku sekali, Allah akan mengucapkan salam kepadanya 10 kali. Lalu mintalah untukku al-wasilah. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wasilah adalah sebuah istana termewah di surga yang tidak dimiliki kecuali untuk satu orang saja, dan aku berharap aku adalah pemiliknya. Siapa yang minta wasilah untukku, dia akan dapat syafaatku. Semua ini hanya didapatkan pada saat azan dikumandangkan. Jadi kalau kita masih sibuk pada saat itu ngobrol, masih makan, lagi azan, atau kita masih nunda-nunda atau baru mau wudu, kemungkinan besar luput dari kita menjawab muadzin yang mendapatkan pahala. Kemungkinan besar luput dari kita untuk meminta wasilah untuk Nabi SAW sehingga dapat syafaat. Kemungkinan besar lewat dari kita salawat kepada Nabi SAW yang dapat salam langsung 10 kali dari Allah. Dalam beberapa hadis disebutkan, satu kali ucapan salawat itu dicatatkan baginya 10 pahala, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat. Nah, ini semuanya luput dari orang yang tidak menunggu waktu sholat itu. Dia malah ya memang waktu sholat masuk baru dia seakan-akan yang ditunggu. Belum lagi kalau dia luput untuk dapat sholat qobliyah karena sudah terlanjur iqamah misalnya. Dia luput dari doa mustajab. Kalau kita rasionalkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang di antara kita diundang di Istana Merdeka, di Istana Presiden, di waktu hanya dikasih 5-10 menit untuk sampaikan apa yang dia inginkan, kemudian akan diberikan oleh Pak Presiden misalnya, saya yakin kita akan maksimalkan waktu itu, bahkan kita sudah siapkan diri jauh sebelum waktu itu. Misal durasi hanya diterima oleh Presiden jam 12 sampai 12.15. Saya yakin kita mungkin dari jam 8 pagi sudah siap-siap. Nah, bukan begitu? Atau jam 10 pagi mungkin ya, jauh sebelumnya. Kenapa kalau sholat kita tidak lakukan itu? Nah, pesan-pesan seperti ini yang ingin disampaikan dalam bab ini. Bab keutamaan menunggu sholat berjamaah. Jadi maksudnya sebelum waktu sholat kita sudah siap. Nah, itu yang mungkin sederhana tapi perlu diperbaikin. Karena terlalu sering kita melalaikan masalah ini. Saya lihat rata-rata di masjid, kalau masuk azan itu baru rame-rame pada ke masjid bapak-bapaknya, baru antri wudhu. Akhirnya luput tadi, sholat qobliyah luput, doa antara azan iqamah diijabah. Kata Nabi SAW, di antara doa yang tidak akan ditolak adalah antara azan dan iqamah. Durasinya sebentar sekali. Minta kesembuhan, minta kesehatan, minta keturunan, minta ini, minta itu, segala macam diijabah sama Allah SWT. Terus takbiratul ihram pertama imam. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak luput selama 40 hari takbiratul ihram imam, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dijamin dia akan selamat dari segala macam dari api neraka dan juga akan dibersihkan dosa-dosanya atau sifat kemunafikan, maaf, dia akan diselamatkan dari api neraka dan sifat kemunafikan. Itu dapat garansi asal menjaga takbiratul ihram imam Allah Akbar, kita juga Allah Akbar di belakangnya selama 40 hari. Pernah terjadi ada seorang syekh di Saudi, dan ini sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau. Kebetulan dia punya anak perempuan dilamar oleh seorang laki-laki. Waktu dia lihat laki-laki ini sebenarnya baik akhlaknya tapi masih jauh dari agama. Misalnya informasi yang sampai ke syekhnya ini sepertinya dia masih lalai dalam sholat, masih agama itu nomor 2 lah bagi dia. Maka syekhnya mengatakan, saya akan menerima lamaran kamu tapi dengan syarat. Kebetulan syekh punya masjid dan dia jadi imam situ. Saya mau selama 40 hari ke depan 5 waktu sholat kamu ada di belakang saya. Untuk menerapkan hadis ini, anak muda itu belum tahu tentang keutamaannya. Anak muda ini cerita pengalaman dia. Dia bilang hari pertama sampai hari kelima, saya datang mengerjakan sholat di situ hanya untuk lamaran saya diterima. Tapi setelah itu, hari ke-6, saya merasa ada ketenangan dalam hati saya yang membuat saya kayak ketagihan untuk datang di awal waktu. Karena sudah dirutinkan. Akhirnya saya sampai di hari ke-40, saya sangat yakin walaupun pernikahan saya tidak diterima oleh syekh, saya tetap akan menjaga sholat ini. Ulama juga menitik beratkan mengatakan bahwasanya pentingnya seseorang mendahulukan sholat dari semua aktivitasnya. Mulai perbaikin apapun dari sholat, maka akan baik yang lainnya. Makanya Nabi SAW mengatakan awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik akan membantu yang lain, kalau dia buruk maka akan mengganggu yang lainnya. Maka bermula dari sini. Jadi ibu bapak sekalian, berikan perhatian khusus untuk sholat ini.
pakaiannya khusus, ya, kemudian tepat pelaksanaannya, tepat waktu tadi saya sempat sebutkan, tepat gerakannya dengan penuh tumaknina dan ketenangan, bukan hanya sekedar seperti orang setoran kewajiban. Karena Allah tidak butuh dengan sholat kita, tapi kita yang butuh dengan sholat kita. Begitu juga dengan tepat bacaannya. Nah, semua ini harus betul-betul dijaga. Nah, itu kurang lebih tentang hal yang ingin dipesankan dalam bab ini. Keutamaan menunggunya sholat berjamaah. Jadi jauh sebelum waktu sholat kita sudah persiapkan. Dan kadang-kadang subhanallah syaitan permainkan kita ya. Kita kalau masuk ke restoran, ibu dan bapak masuk restoran, misalnya restoran favorit. Kemudian ada satu menu makanan kita mau beli, tapi itu butuh 15 menit misalnya. Saya butuh pesan ini, misalnya anggaplah menu baru. Kemudian dia mengatakan, orang waitersnya misalnya mengatakan ini bisa tapi sekitar 15 menit. Saya yakin kita dengan sabar menunggunya. Karena itu urusan dunia. Tapi kalau kita masuk ke masjid dan kita lihat durasi antara azan iqamah 5 menit, itu syaitan membuat seakan-akan 5 menit itu lama banget. Padahal sebenarnya 5 menit itu pendek sekali. Kita sholat qobliyah duhur 4 rakaat, itu sudah memakan antara 2 sampai 3 menit. Tinggal 1 menit saja waktu kita untuk berdoa mustajab. Jadi jangan sampai dipermainkan oleh syaitan. Karena itu baru 5 menit kita sudah rasa berat. Bagaimana kalau digitalnya masih 15 menit? Kadang-kadang syaitan membuat kita masih lama, hanya kita lalai. Atau kita dengerin azan, kadang-kadang dibisikin syaitan, azan tara azan ini kok masih panjang. Padahal sebenarnya sebentar sekali durasinya. Gitu kan? Jadi kita harus memang peduli secara khusus. Sama juga ingin saya singgung sedikit kalau terbangun malam. Ya. Walaupun ngantuk, itu waktu undangan dari Allah SWT untuk sholat malam. Saya melihat Bapak Ibu sekalian, sholat tahajud itu tidak diwajibkan. Tapi Allah ingin melihat siapa hamba-hambanya yang mau hadir di waktu itu. Makanya dalam hadis Nabi SAW yang dulu pernah kita sampaikan di awal-awal kelas kita ya. Afshus salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang-orang. Wasilul arham, lanjutkan hubungan silaturahim. Wasallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari sewaktu orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk dalam surga dengan sambutan yang meriah. Kalau sudah bangun, Bapak Ibu sekalian terbangun jam 3, setengah 4, jam 2 malam pun terbangun, maka wudu aja sholat dulu. Walaupun cuma 2 rakaat. Itu orang-orang khusus yang melakukan ibadah di saat itu. Kalau masih ngantuk ada waktu bisa kita istirahat lagi, lanjutkan sampai menjelang azan subuh misalnya. Atau kalau kita sudah bangun, sisa 15 menit, setengah jam subuh, bangunlah sholat. Itu waktu-waktu mustajab doa. Allah menerima hamba-hambanya yang punya hajat dipenuhi, yang tolong minta tolong ditolong, yang mohon ampun dimaafkan. Udah cukup kelalaian-kelalaian yang lalu-lalu gitu ya. Semua ini bermula dari apa? Menunda-nunda waktu sholat. Makanya menunggu waktu itu dan kita merasa butuh, itu adalah sebuah ya keutamaan tersendiri. Baik, dalam bab ini ada 3 buah hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadis yang pertama nomor 1068. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum fi salatin ma damat as-salatu tahbisu. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa as-salah." Salah seorang di antara kalian senantiasa berada dalam solat selama solat itu yang menahannya. Tidak ada yang mencegahnya kembali pulang ke keluarganya kecuali hanya solat saja. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Seperti biasa kita coba korek mutiara ilmunya. Pelajaran pertama atau mutiara yang pertama bisa diambil dari hadis ini adalah keutamaan orang yang selalu sibuk dari solat ke solat selanjutnya. Jadi sifat seorang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan itu dari habis solat subuh dia sudah merindukan solat duhur. Jadi sholat duhur dia merindukan waktu sholat asar. Begitu seterusnya. Asar merindukan maghrib. Maghrib merindukan isya. Isya merindukan subuh. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih. Nanti orang mukmin kalau masuk ke dalam kuburan. Kalau ibu dan bapak sering menjaga sholat. Itu nanti setelah malaikat memperlihatkan ya, istananya di surga segala macam. Dia masih membayangkan waktu sholatnya. Sampai dia meminta agar diberikan kesempatan untuk sholat di kuburan. Di dalam kuburannya ya. Tapi malaikat mengatakan istirahatlah kamu sebagaimana istirahatnya pengantin sampai nanti hari kamu dibangkitkan. Maka tidak ada lagi sholat. Tapi yang disebutkan sini karena dia sudah rutin kerjakan sholat. Dia rindukan sampai ke kuburan pun terbawa masalah itu ya.
Jadi ini poin penting bagaimana kita memang peduli sekali dengan masalah sholat dan kita mengatur dengan tepat waktunya. Ya, merindukan dari satu sholat ke sholat setelahnya. Kemudian keutamaan atau mutiara yang kedua adalah keutamaan tentang orang yang memang mengikat diri antara sholat dengan sholat. Seperti misalnya duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Nah, misalnya Bapak Ibu lagi dapat ada jadwal pengajian maghrib isya di masjid mana. Itu kan kita mengikat antara satu sholat dengan sholat yang setelahnya. Kita hadir maghrib, udah deh nanggung saya pulang aja nanti habis isya. Di sini dikatakan tidak ada yang menghalangi pulang ke rumahnya menemui keluarganya kecuali sholat. Itu cukup banyak saya lihat kadang-kadang ya. Kayak kami hari Rabu malam nanti di Blok M itu, Masya Allah ribuan banyak banget yang hadir sampai penuh masjid. Itu mereka masih pulang kantor, mungkin mereka berpikir daripada macet di jalan, ya udah saya nunggu antara sholat dengan sholat misalnya, sambil ikut pengajian maghrib ke isya. Itu kan waktunya tidak panjang ya. Rata-rata kami lihat kalau habis sholat ba'diyah ke iqamah itu antara 40 sampai 45 menit maksimal. Nah, itu ke azan isyanya. Artinya kurang dari 1 jam. Nah ini bisa kita dapatkan. Kalau orang lakukan itu antara sholat ke sholat yang setelahnya, dia sengaja mengikat diri supaya tidak luput sholat yang setelahnya. Jadi saya kasih contoh maghrib ke isya atau duhur ke asar biasanya. Ini yang banyak bisa dipilih karena waktunya dekat. Kalau subuh ke duhur kan cukup panjang. Atau asar ke maghrib cukup panjang. Atau isya ke subuh cukup panjang. Tapi kalau maghrib isya sama duhur asar ini umumnya dekat waktunya. Nah kalau ada waktu kita bisa luangin di sini mengikat diri. Ibu-ibu pun di rumah sama ya. Kalau misalnya duduk maghrib nih, lagi memang tidak ada aktivitas. Ya udah duduk aja ngaji, dengerin ceramah sampai isya. Nah itu sama itu. Karena di sini disebutkan seseorang itu akan terus dicatat sedang mengerjakan sholat. Maksudnya pahala sholatnya berjalan selama memang sholat itu yang menahannya. Ibu habis sholat dan bapak habis sholat maghrib duduk. Nggak ada yang menahan kita duduk kecuali karena ingin nunggu sholat setelahnya. Maka dia dicatat seperti orang yang sholat non-stop. Jadi salam, sholat lagi, salam, sholat lagi. Padahal sebenarnya kita waktu itu mungkin duduk mendengar pengajian, baca Quran, berzikir. Mungkin kadang-kadang ngobrol mungkin sama anak kalau ada yang dia tanya misalnya. Tapi memang kita niatkan duduk di situ untuk mengikat diri dengan sholat setelahnya. Mungkin kalau ibu dan bapak lagi di mall ya, maghrib isya nanggung banget kadang-kadang gitu ya. Nanti habis isya baru lanjut belanjanya misalnya. Terus nunggu aja di situ. Contoh. Nah tidak ada yang menahan kita kecuali memang sholat tersebut. Maka sama dengan misalnya 40 menit maghrib isya itu kita sholat non-stop. Salam, sholat lagi, salam, sholat lagi. Begitu keutamaan yang didapatkan. Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya mendahulukan sholat dari keluarga. Keluarga pun yang harusnya biasa kita kasih skala prioritas gitu ya. Untuk sholat tidak bisa, nggak ada toleransi. Artinya kita lagi duduk sama suami, sama istri, sama anak, azan sholat dulu, break, selesai. Kita sholat dulu. Ada tamu, maaf ya sudah masuk waktu sholat, kita sholat dulu. Nggak usah rasa malu dengan masalah itu. Di sini bisa diambil pelajaran dari perkataan Nabi SAW, tidak ada yang menahan dia pulang ke keluarganya kecuali sholat. Artinya dia harus dahulukan sholat itu. Kenapa harus malu gitu? Ya, saya pernah bertemu dengan beberapa orang non-muslim bicara masalah investasi waktu itu. Tiba waktu sholat saya bilang, maaf Pak, kami orang muslim, kami harus sholat tepat waktu. Jadi saya pamit untuk sholat dulu, baru kami kembali lagi. Dia bisa mengerti. Nggak ada sesuatu yang menghalangi itu. Gitu kan? Apalagi kalau sama muslim, harusnya kita punya peluang untuk mengajak mereka sholat. Tamu juga bisa kita siapin sholat gitu kan. Nggak ada masalah. Terutama kita pemilik rumah itu sebenarnya kita punya power untuk itu. Kita punya power untuk bisa mengajak sholat gitu kan. Ya, saya mau sholat dulu ya. Kalau mau sholat saya siapin mukenahnya misalnya. Kan begitu. Itu satu hal yang positif ya. Itu pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis yang pertama kita ini. Selanjutnya kita masuk hadis kedua dalam bab ini. Dan ini hadis urutan nomor 1069 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fi ma lam yuhdith taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Para malaikat itu senantiasa bersalawat untuk salah seorang dari kalian selama dia berada di tempat sholatnya yang dia sholat di dalamnya. Selama ia tidak berhadath. Para malaikat itu berdoa mengatakan, Ya Allah ampuni dia, Ya Allah rahmati dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari.
Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama tentunya adanya iman kepada malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan dari cahaya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah ciptakan malaikat dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah tembikar ya, atau tanah berlumpur ya. Ini hadis yang menyebutkan tentang diciptakannya malaikat dari cahaya. Dan malaikat ini makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak nampak bisa kita rasakan keberadaannya. Sudah pernah kami jelaskan ya, keberadaan itu dari bisikannya. Ya, bisikan-bisikan positif. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, saya ingatkan kembali, kata Nabi SAW, kalau orang terbangun tengah malam, maka pendampingi dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Nah, biasanya kalau ibu bangun dan bapak tengah malam, ada bisikan dalam hati untuk kerjain sholat itu dari malaikat. Atau kita dengarin azan, ada bisikan untuk sholat. Lihat orang miskin, ada bisikan untuk membantunya misalnya, contoh ya. Contoh begitu. Atau melihat satu kejadian yang berbahaya, yang bencana alam atau apa, dan kita tiba-tiba berlindung kepada Allah, berharap berlindung kepada Allah, agar jangan sampai. Atau ada ajakan buat dosa, ada rasa khawatir. Nanti bagaimana, itu semua adalah bisikan positif dari malaikat. Sebaliknya, syaitan, pendamping dari syaitan atau qarin, itu akan membisikkan mengatakan tidurlah malam masih panjang. Jadi dua makhluk Allah SWT ini memang tidak nampak bagi manusia, masih ditutupi, tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Jadi malaikat-malaikat ini selalu ada. Jangan kita seperti orang-orang ateis yang menganggap sesuatu yang tidak nampak dengan mata berarti tidak mungkin ada wujudnya. Ini mereka bohongi diri mereka sendiri. Padahal kita bisa rasakan lapar, kenyang, suka, benci, ngantuk, ya, marah, tapi kita nggak pernah lihat wujudnya. Padahal tidak nampak gitu kan, tapi kita bisa rasakan. Jadi tidak semua yang tidak nampak dengan mata itu tidak ada, kan gitu. Itu salah satu jawaban rasional untuk membantah orang-orang yang tidak beriman tentang keberadaan para malaikat, gitu ya. Dan mereka selalu ada di sekitar kita. Makanya Nabi SAW waktu sedang duduk dan merendam kaki beliau di sebuah wadah yang ada airnya. Waktu itu biasanya memang kalau di musim panas, ya salah satu cara yang pernah dilakukan Nabi SAW itu untuk mendinginkan tubuh beliau di musim panas itu adalah merendam kaki di air gitu ya. Beliau lagi rendam kaki dan kebetulan daerah betis dan lutut beliau terlihat sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar datang pamit, masuk, lalu Abu Bakar diizinkan dan duduk sebelah kanan Nabi. Dia buat juga yang sama, gamisnya dilipat sehingga tersingkap baik daerah betis dan sedikit lutut, lalu merendam juga kakinya. Lalu Nabi SAW waktu bilang kepada Abu Musa al-Ash'ari, penjaga pintu kebun itu, izinkan dia dan sampaikan berita gembira dia termasuk ahli surga. Maksudnya Abu Bakar. Datang Umar izin, Nabi SAW mengatakan izinkan dan baginya surga, gitu kan? Kalau tidak salah dengan ujian yang akan datang menimpahnya. Karena Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' di akhir hidupnya radhiyallahu anhu. Lalu Umar datang duduk sebelah kiri Nabi dan melakukan hal yang sama, menyingkap juga daerah kakinya, gitu kan? Nah, waktu datang Utsman bin Affan, beliau pamit, lalu kata Nabi SAW, izinkan dia dengan juga ujian akan menimpahnya. Lalu tiba-tiba Nabi menutup lutut dan betis beliau. Maka Abu Bakar sama Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi waktu kami masuk Anda tidak menutupnya? Kenapa waktu Utsman datang Anda menutupnya? Kata Nabi SAW, ala astahimir rajulin istahaminhul malaika. Tidakkah saya malu dengan seseorang yang malaikat aja malu padanya? Nah, disebutkan salah satu cirinya Utsman bin Affan, kenapa malaikat malu sama dia? Karena dia tanamkan dalam jiwanya, kalau malaikat itu betul-betul ada. Jadi walaupun dia sendiri di kamar mandi, walaupun dia sendirian di rumahnya, dia tahu ada malaikat yang sedang mengawasi, ditugaskan sama Allah. Jadi dia selalu jaga. Dalam beberapa athar disebutkan, dia bahkan tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Karena khawatir itu nanti malah mencoreng masalah kesucian dia gitu ya. Walaupun sebenarnya kemaluan dia sendiri, tapi itu salah satu cirinya sehingga malaikat pun malu dengan dia. Nah, ini kekuatan orang beriman pada malaikat itu merasa kita akan selalu diawasi, walaupun tidak ada orang yang lihat dari manusia, tapi ada malaikat yang selalu mengawasi. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, malulah kalian dengan malaikat yang tidak berpisah kalian kecuali kalian sedang di WC atau sedang terjadi interaksi biologis. Saat itu malaikat berpisah sama kita sebentar. Setelah itu malaikat akan selalu bersama kita. Kita buat kebaikan atau buat kejahatan. Kalau tidak salah dulu di masjid, dan ada juga hadis yang berbunyi, sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Maaf, kayak bau busuk misalnya. Bukan berarti
Kalau kita sendirian, udahlah suami nggak ada, istri nggak ada, atau lagi sendirian, udah nggak mau mandi, keringatan. Itu mungkin bukan hanya kita tidak nyaman, ada malaikat yang mendampingi kita yang tidak nyaman dengan bau badan itu. Ya, makanya dalam sholat itu orang disuruh bersiwak, kita kan salam sama malaikat juga, balik kanan dan balik kiri. Bacaan kita dicatat oleh malaikat. Dan kalau di bab siwak itu, kalau ada orang yang bangun tengah malam, kemudian dia bersiwak. Kalau kita sekarang sikat gigi ya, kemudian dia baca ayat-ayat Al-Quran, maka malaikat akan hadir di sekitar dia. Itu menyukai dengan bau yang wangi itu. Nah, malaikat itu suka dengan bau yang wangi, penataan yang rapi. Ya, itu kadang-kadang orang tidak faham tentang masalah ini, padahal sebenarnya sensitif sekali gitu ya. Pernah di Masjid Nabawi itu ditulis tapi dalam bahasa Arab. Besar, ada layar, monitor besar, itu diperingatkan tentang rokok. Di situ peringatannya adalah jauhilah atau hindarilah rokok ini karena sungguh malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Artinya baunya itu juga tetap tidak disukai oleh malaikat itu ya. Itu contoh-contoh. Jadi banyak hal yang kadang-kadang kita tidak, karena belum sempurna dalam mengimani keberadaan malaikat ini, sehingga hanya kita banyak menganggap remeh masalah ini. Jadi harusnya kita menjaga semua ini ya. Jadi di rumah pun walaupun kita sendiri, meskipun di kamar sendiri, kita bawa pakaian ke kamar mandi. Di kamar mandi tempatnya orang membuka pakaian segala macam. Tapi kalau nyelonong sana sini nggak pakai busana walaupun di rumah sendiri, ini juga perlu jadi bahan pertimbangan. Ya, kita tidak tahu, mungkin kebetulan ada orang lewat di situ atau apa dan segala macam itu ya. Berapa banyak di media sekarang itu orang-orang yang sering menerbangkan kamera, dan itu banyak yang mereka tangkap kamera, ada orang di rooftop rumahnya tidak berbusana dan segala macam. Itu akhirnya kan dia kayak mempermalukan diri dia sendiri. Selain daripada itu memang ada malaikat dan ada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bagian daripada iman kepada malaikat itu. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil, bahwasanya malaikat itu juga memiliki banyak tugas, masih dalam masalah malaikat ya. Di antaranya mencatat amal-amal ya. Mencatat amal-amal manusia. Jadi kalau ibu dan bapak mau lihat tugas-tugas malaikat bisa dilihat di surah nomor 77 dan 79 ya. Coba kita buka dulu dua surah ini di beberapa ayat pertamanya ya. Surah Al-Mursalat 77 itu artinya malaikat-malaikat yang diutus, dan surah An-Nazi'at 79 malaikat-malaikat yang mencabut ruh gitu ya. Ya. Keluar iklan-iklan biasanya kalau buka ini ya online. Baik, saya bacakan Al-Mursalat ayat surah nomor 77. Di situ ada ayat 1 sampai ayat 6 ya. Ayat pertamanya wal mursalati urfa, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Jadi apapun kebaikan-kebaikan yang dirasakan, hembusan udara, ya, air hujan dan segala macam itu ada malaikat-malaikat yang bertugas untuk itu. Ayat 2-nya fal asifati asfa, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Karena malaikat semuanya menggunakan sayap. Ayat 3-nya wan nasyirati nashra, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhan dengan seluas-luasnya. Yang keempat fal fariqati farqa, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara hak dan batil dengan sejelas-jelasnya. Jadi malaikat nggak bisa ditipu. Kita bisa menipu, mungkin kita senyum dengan orang tapi hati kita dongkol. Itu malaikat tahu. Mereka mengetahui semuanya itu, yang dengan sejelas-jelasnya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Allah bukain buat mereka. Ayat 5-nya fal mulkiyati dzikra, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Ayat 6-nya udran au nudra, untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Maksudnya menolak alasan ini Bu dan Bapak sekalian, nanti kalau malaikat itu catat apa saja yang kita niatkan, apa saja yang kita lakukan, nanti kita nggak bisa nolak di hari kiamat, karena malaikat tegakin hujjah. Kamu di detik ini, di tempat ini, di waktu ini, kamu sedang mengucapkan ini misalnya. Nah seperti itulah. Itu di surah nomor 77-nya ya. 79-nya An-Nazi'at. Itu juga ayatnya kurang lebih sampai ayat 5 lah ya. Yang pertama ayatnya wan nazi'ati gharqa, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini biasanya an-nazi'at malaikat yang diutus untuk mencabut ruhnya orang-orang kafir.
Ayat 2-nya itu malaikat-malaikat yang mencabut ruhnya orang beriman. Wan nasyitati nashta. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ayat 3-nya wassabihati sabha. Malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Kemudian ayat 4-nya fassabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Ayat 5-nya falmudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Nah, urusan dunia itu seperti populasi manusia, hewan-hewan, pergantian siang malam, merawat hutan, merawat lautan. Semua itu malaikat yang mengurusnya gitu ya. Jadi malaikat itu ada di mana-mana walaupun tidak nampak dengan mata kita. Nah, di sini diantara tugasnya adalah bagaimana malaikat itu mendoakan orang yang tetap di musallahnya, yang dia sholat. Jadi selama ibu dan bapak selepas sholat belum berdiri ya dari tempat sholatnya, belum ngobrol sama orang di sebelah, belum membatalkan wudhu, maaf dengan keluar angin misalnya, maka malaikat itu akan terus mendoakan. Malaikat akan terus mendoakan. Kalau dalam riwayat ini dikatakan cuma satu malam yuhdith, selama dia tidak ya, membatalkan wudhunya, berhadas. Malaikat mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Kalau dalam riwayat lain itu ada tambahan, tidak berdiri dari musallahnya dan tidak berbicara dengan orang yang di sebelahnya. Jadi kalau bapak ibu habis sholat, fokus dulu zikir. Jangan buru-buru pegang handphone, lihat handphone misalnya, jangan buru-buru kecuali darurat kali ya. Jangan buru-buru berbicara dengan orang di sebelah. Jangan juga pindah, ini sering pindah tempat ini untuk zikir, dari depan pindah ke belakang. Pindahnya ini sudah membatalkan doa malaikat tadi. Jadi fokus di tempat situ saja. Ya. Jangan berbicara dengan orang, jangan berdiri dari musolah, dari tempat sholat maksudnya, dan jangan membatalkan wudhu. Nah, selama ini ada, maka doa malaikat berlaku padanya. Ini masuk dalam keutamaan orang yang menunggu sholat ke sholat setelahnya. Jadi kalau misalnya habis maghrib, sholat, bapak ibu tunggu di situ, ya, tidak bicara sama orang di sebelah, tidak batalin wudhu, dengerin pengajian. Kalau pindah tempat misalnya diharuskan oleh pengurus masjid untuk merapatkan masjid, itu nggak ada masalah, karena kan bukan kita yang sengaja. Ya. Nah ini termasuk yang harus dijaga. Kalau ini dijaga, insya Allah selama antara maghrib isya itu doa malaikat tidak berhenti. Ya, minta terus diampuni, minta terus diberikan rahmat. Ini dua hal yang paling kita butuhkan ya. Diampuni dosa, kalau diampuni dosa berarti kita dapat dua hal. Yang pertama, lepas dari konsekuensi hukuman karena pelanggaran yang kita lakukan. Yang kedua, fasilitas yang tertahan karena dosa yang kita lakukan akan dikembalikan. Makanya Nabi Adam AS waktu bilang kepada Allah, ya Allah, apakah kalau aku taubat engkau akan kembalikan aku ke surga? Maka kata Allah SWT, iya. Ya. Kemudian juga pada saat kita masuk dan duduk di situ ya, dan kita tidak membatalkan wudu, nunggu antara azan dan iqamah tadi, kita dapat keutamaan majelis ilmu, atau kita dapat keutamaan baca Al-Quran atau berzikir. Itu semua akan bisa didapatkan, dan ini melipat gandakan banyak pahala, karena dalam 40 menit kita dapat pengampunan dosa dengan doanya malaikat, dan yang kedua kita bisa dapat rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang dan juga karunia, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa didapatkan dari doa malaikat tadi. Baik, hadis ketiga dalam bab kita ini, dan ini urutan 1070 dari awal belajar, berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salat al-isya'i ila syatril lail, thumma aqbala alaina biwajhihi ba'dama shalla, faqala shalla an-nasu wa rakadu wa lam tazalu fi salatin mundu tadartumuha. Bahwa satu malam, kata Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menunda sholat isya hingga tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami dengan wajahnya setelah beliau selesai sholat, seraya bersabda, manusia telah sholat dan tidur, sedangkan kalian senantiasa dihitung dalam sholat sejak kalian menunggunya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, jadi kalau misalnya ini kita sebelum masuk ke faedah-faedah hadis, ibu dan bapak masuk ke sebuah masjid, atau ada dua masjid pilihan. Yang ini masjidnya 5 menit sudah iqamah, yang ini 20 menit baru iqamah. Kalau kita pergi yang ke 20 menit, itu pasti lebih besar pahalanya. Karena pahala menunggu waktu sholat itu ada sendiri. Durasi lebih lama. Kita bisa pakai lebih banyak berdoa. Misalnya,
Kita punya peluang untuk memperbanyak sholat sunnah. Selain qobliyah misalnya kita mau sholat tahiyat masjid, mau sholat taubat kita bisa lakukan. Maka jangan selalu berpikir bagaimana mendapatkan masjid yang cepat selesai sholatnya. Misal, beda pahala kita sholat berjamaah dengan imam yang penuh dengan tumak nina, bacaannya bagus, ayat-ayat dibaca panjang dengan orang yang bacaannya asal-asalan dan pendek. Apa yang kita inginkan Bapak Ibu sekalian dengan sholat selesai segera? Gak ada manfaatnya. Manfaat sholat itu justru pada saat kita menikmati komunikasi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat itu komunikasi. Berikan semua haknya, apalagi ini amal penentu untuk memperbaiki urusan dunia dan akhirat kita. Tadi sudah kita singgung masalah itu. Kalau mau perbaiki apapun mulai dari sholat. Urusan dunia, urusan akhirat dia adalah amal yang paling pertama ditimbang. Dan kalau dia bagus maka akan membantu yang lainnya. Jangan asal-asalan sholat. Saya akan sering ulangi Bapak Ibu sekalian, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita, sedekah kita, haji dan umrah. Allah tidak butuh. Jangan pernah merasa Allah butuh. Kebanyakan orang tergesa-gesa dalam menyelesaikan sholat karena dia pikir Allah yang butuh. Saya store kewajiban saja. Allah nggak butuh. Mau kita kerjain sholat duhur 1 jam pun dengan khusyuknya Allah nggak butuh dengan itu. Apalagi kalau buru-buru kan gitu. Semua itu untuk kita sendiri. Maka harus diperhatikan baik-baik poin ini. Baik, kita masuk ke faedah hadis nomor 3 dalam bab kita ini dan urutan 1070 dari awal belajar adalah yang pertama keutamaan Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini kan yang menyampaikan kepada kita hadisnya dan sudah kita sampaikan di kelas hadis kita ini. Setiap kali ada sahabat yang menceritakan sebuah riwayat langsung dari dia, ya seperti Anas ini mengatakan pernah Rasulullah SAW begini dan begitu. Dia menceritakan gitu ya. Dan apa yang dia ceritakan di sini, misalnya cerita tentang Nabi SAW pernah satu kali sengaja menerlambatkan waktu sholat sampai pertengahan malam. Maksudnya sholat isya ini ya. Jadi Nabi nggak keluar langsung seperti biasanya 15-20 menit setengah jam sudah iqamah. Enggak. Nabi tunda sampai pertengahan malam. Jadi hampir jam 12 malam baru Nabi keluar untuk mengimami sholat isya. Itu diceritakan sama Anas. Kemudian mengimami kami sholat. Habis itu beliau menghadap ke kami baru berkata begini dan begitu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian. Bukankah Anas bisa saja langsung menyampaikan akhir daripada hadis ini? Misalnya Nabi SAW bersabda, orang-orang sudah sholat dan tidur dan kalian tetap menunggu sholat. Kalian tetap dianggap menunggu sholat selama kalian menunggunya. Kan bisa saja langsung ke sabda Nabi itu kan. Tapi dia menceritakan kronologis ini menarik. Mungkin bagi orang yang hadir bersama Anas di hari itu, mereka nggak butuh informasi ini. Karena semua juga tahu Nabi terlambatkan sholat itu. Tapi dengan dia menceritakan ini kan bermanfaat buat kita. Oh ternyata hadir, karena kita nggak hadir. Oh ternyata hadis ini sebabnya adalah karena Nabi sengaja menerlambatkan sholat untuk menjelaskan sebuah hukum kepada para sahabat. Dan bagaimana patuhnya para sahabat menunggu Nabi sampai Nabi keluar untuk menjadi makmum. Nah ini kan jadi sebuah informasi yang menambah kita selain daripada inti hadisnya. Nah seperti itulah. Kadang-kadang ada sahabat yang menceritakan kami sedang jalan bersama Nabi SAW, kami sedang berperang bersama Nabi. Mereka ceritakan kronologisnya. Mungkin bagi orang yang ikut perang waktu itu atau ikut sholat, bagi mereka tidak terlalu penting karena mereka hadir. Tapi kita ini karena tidak hadir penting buat kita itu. Ini yang pertama kedudukan Anas radhiyallahu anhu. Yang kedua, bolehnya seorang imam menunda waktu iqamah sholat. Ya. Kita pernah jelaskan di bab muadzin ya, di bab azan kalau tidak salah waktu itu. Kalau azan itu haknya muadzin. Ya. Jadi begitu masuk waktu sholat muadzin azan. Tidak perlu ada yang menyuruh dia dan tidak perlu dia nunggu imam. Karena memang azan itu haknya muadzin mutlak. Makanya orang muadzin itu harus betul-betul orang yang amanah dan tahu waktu sholat. Karena dia memanggil orang sholat gitu ya. Tapi iqamah adalah hak mutlaknya imam. Bukan haknya muadzin ya. Nah ini kadang-kadang orang tidak faham tentang hukum ini. Maka karena dia yang azan, dia mau iqamah semaunya. Kapan saja dia mau iqamah. Kadang-kadang dia baru sholat 2 rakaat udah langsung iqamah. Yang penting buru-buru sholat isya atau sholat misalnya. Ini keliru. Kalau sudah ada penentuan imam tetap di situ, nggak boleh langsung iqamah. Tunggu imamnya sampai datang. Kecuali sudah ada kesepakatan, kayak di masa kita sekarang kan ada jam digital, maka imam, saya sering jadi imam di musola dekat kantor kami, dan saya sepakat sama muadzinnya, kalau 15 menit saya nggak datang berarti boleh digantiin orang lain, sudah ada kesepakatan. Tapi kalau tidak ada itu,
maka dia tidak iqamah. Dan muadzin kami sangat paham itu, kadang-kadang di WA ke saya itu, Ustaz jadi imami sholat gak? Gitu. Kalau saya jawab belum, saya lagi di luar, maka beliau akhirnya jadi panggil imam lain gitu ya. Itu contohnya. Nah ini memang hukum syar'inya begitu. Iqamah itu di tangan imam. Di sini sahabat kita bisa bayangkan menunggu sampai pertengahan malam. Artinya kalau azan isya jam 8 misalnya, pertengahan malam itu jam 12, berarti 4 jam menunggu. Tidak diiqamah di situ. Ya. Karena memang Rasulullah SAW imam tetap di situ. Beliau imam di masjid beliau. Dan selama belum datang, itu berarti belum diiqamahkan sholat. Nah, ini secara hukum ya. Makanya saya bilang tadi kalau mau muadzin sama imam bisa sepakat. Kan gitu. Kalau lewat dari durasi digital 10 menit atau 15 menit saya tidak datang berarti diiqamahkan. Dan imam masih punya hak ya. Kita kalau sholat di sebuah masjid jangan ngomel-ngomel kalau lihat digitalnya sudah lewat, masih nunggu imamnya 2-3 menit, itu haknya dia. Ya, nggak bisa kita ngomel-ngomel ya. Tunggu aja kan, itu menunggu juga sholat pahala gitu ya. Bahkan kita kadang-kadang nunggu imam masih sempat sholat 2 rakaat, masih bisa berdoa gitu ya. Kalau imam lagi di jalan terus dia telepon sama muadzin, tunggu sebentar ya, saya 1-2 menit sampai. Ya harus tunggu. Gitu kan? Ini poinnya, ini berhubungan dengan masalah itu. Pelajaran yang ketiga, adanya metode mengajar yang biasa digunakan juga oleh Nabi SAW dengan praktek di lapangan. Ya, jadi kadang-kadang ada yang Nabi SAW sampaikan dikenal dengan qauliyah, perkataan beliau. Ada juga yang Nabi SAW contohkan yang dikenal dengan fi'liyah, perbuatan Nabi SAW. Nah kadang-kadang Nabi gunakan perbuatan kayak begini. Sebenarnya Nabi bisa saja sholat awal waktu sama mereka isya seperti hari-hari yang lainnya. Lalu beliau bilang, ya, sabda Nabi beliau, langsung beliau sampaikan, kalau kalian nanti satu waktu sholat dan kalian menerlambatkan waktu iqamahnya, maka selama nunggu iqamah itu berapa lama pun, ya, sampai imam datang, maka dicatat kalian sedang mengerjakan sholat. Kan bisa saya Nabi sampaikan, tapi sambil Nabi kerjakan sholat di awal waktu kan. Tapi di sini Nabi praktekin, Nabi contohkan, kalau Nabi sengaja tidak keluar, diterlambatkan sampai pertengahan malam baru Nabi keluar. Ini perbuatan Nabi, supaya itu menunjukkan bolehnya. Menunjukkan itu adalah boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah berbuka puasa di siang hari Ramadan. Pada saat lagi safar. Untuk menunjukkan hukumnya. Kalau itu dibolehkan. Gitu kan? Jadi kadang-kadang memang kita dalam menyampaikan satu ilmu kepada orang. Bisa teori. Kayak kami sampaikan sekarang ke Bapak Ibu teori. Bisa juga prakteknya. Gitu kan? Misalnya pas lagi jalan bersama-sama terus sampai sebuah masjid saya bilang misalnya, Bapak Ibu ini loh yang saya jelasin kemarin tuh adalah sholat itu awal waktu begini, gini misalnya dipraktekin ya contohnya. Nah itu metode pengajaran sebenarnya bisa dengan cara seperti ini. Bisa juga kalau di kehidupan Nabi SAW ada namanya takririyah Bapak Ibu sekalian ya. Takrir itu persetujuan Nabi. Jadi apa yang sahabat kerjakan kalau itu tidak bentrok dengan syariat maka Nabi SAW diamkan. Itu berarti Nabi setujui perbuatannya. Walaupun Nabi sendiri tidak melakukannya. Contoh waktu Khalid bin Walid memakan biawak padang pasir gitu ya. Dan beliau membakarnya lalu menghidangkan di hadapan Nabi SAW. Nabi nggak sentuh. Nabi mengatakan hadza laisa bi ardi qaumina. Ini nggak dikenal di wilayah kami. Tapi Nabi biarkan Khalid bin Walid memakan. Berarti menandakan beliau setuju aja. Itu halal enggak apa-apa. Tapi jangan tapi beliau sendiri tidak memakannya karena beliau tidak mengenal makanan itu. Nah, ini persetujuan Nabi. Itu pelajaran ketiganya ya. Pelajaran keempat yang bisa diambil adalah keutamaan orang yang menunggu iqamah sholat. Jadi selama apapun dia menunggu, maka dia dianggap menunggu waktu sholat. Nah di sini kita bisa lihat Nabi SAW tidak datang sehingga iqamah Bilal di awal waktu, tapi beliau biarkan sampai pertengahan malam. Nah di sini Nabi ingatkan para sahabat, waktu beliau selesai sholat, mengimamin isya yang tadi ditelatkan waktunya, beliau mengatakan shollan nasu wa rakadu. Orang-orang di wilayah selain masjid kalian ini udah sholat dan sudah tidur sekarang. Kan biasa masjid beda-beda tuh. Ada yang cepat iqamah, mereka sudah keluar dari masjid, mereka sudah makan malam, mereka sudah tidur atau kumpul sama keluarganya. Ada beberapa masjid mungkin belum iqamah. Mereka sudah azan. Menunggunya ini lebih lama berarti lebih besar pahalanya. Makanya beliau mengatakan orang-orang selain di masjid kalian ini sudah sholat dan sudah tidur. Walam tazalu fi sholatin mundun taratumuha. Dan kalian dicatat seperti sedang mengerjakan sholat isya ini selama kalian tunggu sampai diiqamahkan tadi.
Ya, jadi bisa berarti kita fahami dari hadis-hadis yang kita baca tadi, menunggu sholat ini dengan dua contoh ya. Yang pertama tadi yang kita jelaskan yaitu Bapak Ibu nunggu misalnya habis sholat isya, habis sholat maghrib nunggu isya. Berarti nunggu habis sholat maghrib, nunggu sholat setelahnya itu isya. Habis sholat duhur, nunggu sholat asar. Nah itu masuk. Yang kedua adalah menunggu di iqamahnya itu. Dari azan ke iqamah. Kalau kita niat masuk ke masjid sholat maghrib, misalnya kita datang kayak tadi saya bilang lebih cepat. Sebelum azan maghrib Bapak Ibu sudah di masjid. Udah nunggu di depan sejadahnya. Azan dijawab muadzin, kemudian sholat qobliyah. Misal habis selesai sholat qobliyah pun masih ada 10 menit untuk iqamah. Kita kan nunggu waktu maghrib tadi itu. Nah menunggunya itu dianggap kita sudah seperti sholat maghrib. Pahalanya walaupun kita belum sholat maghrib gitu ya. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, ya manusia telah sholat dan tidur. Sedangkan kalian senantiasa dihitung dalam sholat tadi sejak kalian menunggunya. Jadi walaupun belum dikerjakan isya bersama Nabi SAW, karena nunggu untuk sholat itu dicatat seperti dia sholat isya pahalanya. Tapi tidak menggugurkan kewajiban sholat isya, cuma dapat pahalanya saja. Nah ini 3 buah hadis dalam bab keutamaan menunggu sholat berjamaah. Baik sekarang kita masuk ke bab nomor 191, bab keutamaan sholat berjamaah. Nah ini penting sekali untuk digarisbawahi, tentu secara hukum. Bagi laki-laki sudah pernah kita jelaskan, ya kalau pendapat Imam Ahmad wajib ke masjid, kecuali punya udzur syar'i. Bagi ibu-ibu sunnah ke masjid, ya. Kalau afdhalnya lebih sholat di rumah, tapi tidak apa-apa ibu sesekali ke masjid, gitu ya. Nah kalau sholat berjamaahnya laki-laki di masjid berjamaah, perempuan juga berjamaah di rumah, kecuali betul-betul sudah tidak ada orang yang bisa diajak berjamaah. Nah ibu bisa dapat keutamaan berjamaah dengan cara yang pertama. Ya, maaf kalau yang ada satu suaminya, suami sholat di masjid bisa minta pada saat pulang mengimami ibu. Jadi dia sholat 2 kali, tapi sholat yang keduanya dihitung sunnah. Sudah pernah kita jelaskan dalilnya ya, riwayat sahih di mana ada sahabat yang kebetulan datang ke masjid Nabi, pas Nabi sudah salam dengan para sahabat sholat wajib dan lagi berzikir. Maka di saat itu ada satu sahabat yang datang telat, baru mau sholat tapi sendirian. Lalu Nabi SAW tahan orang itu takbir, lalu mengatakan kepada para sahabat yang hadir di situ yang lagi zikir, yang habis sholat, ada nggak yang mau sedekah untuk saudaranya ini? Maka Abu Bakar pun berdiri lalu menemani orang itu sholat berjamaah. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, sikapnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal ini, beliau seringkali sholat berjamaah dengan Nabi SAW, lalu beliau pulang ke kaumnya jadi imam lagi. Kayak kalau kita pulang ke masjid kampung atau masjid RT-nya dia lah. Dia sholat sama Nabi dulu, kemudian dia pulang ke sana, dia imami lagi mereka. Mereka belum sholat, nunggu si Mu'adz. Nah itu Nabi SAW bolehkan. Ya. Berarti memang bisa cara ini ibu dapat pahala sholat berjamaah. Jadi minta suami, anak, saudara, ayah, siapalah di rumah laki-laki yang ke masjid pulang imami lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa juga kita mengajak orang-orang yang di sekitar kita. Maaf, asisten rumah tangga, anak-anak di rumah. Pokoknya jangan sholat sendirilah. Ya. Ini kadang-kadang satu rumah, si ibu sholat di mana, anaknya sholat di mana. Ya kan? Sayang banget. Atau ibunya sholat duluan, anaknya nanti habis salam baru disuruh sholat. Kenapa nggak sholat berjamaah aja? Perbandingannya 25 kali lipat. Kan itu, sayang sekali. Jangan bayangkan angka 25-nya ya. Kalau kita rasionalkan nih, supaya ini biasanya kalau kita kasih contoh duit cepat sekali difahami gitu ya. Kalau ibu dan bapak dikasih 2 pilihan pekerjaan di 2 perusahaan yang berbeda. Energi yang dibutuhkan sama, jaraknya sama, pekerjaannya sama, waktu yang dihabiskan sama, misalnya 8 jam bekerja contoh. Tapi yang perusahaan pertama gajinya 1 juta 1 bulan, perusahaan kedua 25 juta per bulan. Yang mana dipilih? Cepat langsung 25 juta ya. Nah seperti itu rasionalnya sholat sendiri 1, sholat berjamaah 25. Kalau kita rasionalkan subuh berjamaah, duhur berjamaah, asar berjamaah, isya berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, berarti 25, 25, 25, 25, 125 pahala sholat sehari. Kalau kita akumulasi sholat sendiri, berarti cuma 5 banding 125 kali. Ini kan bukan jumlah yang sedikit per 1 hari. Kalau 1 minggu, kalau 1 bulan,
Kan banyak sekali, kalau 1 tahun selalu cuma sholat sendiri aja, ini sayang banget. Jadi usahakan nyari orang yang bisa temani sholat. Kecuali memang keadaan darurat, memang ibu sendiri dan bapak di rumah sendirian, gak ada orang lagi pada keluar misalnya, kita kebetulan lagi kurang enak badan, itu beda. Tapi selama masih ada orang bisa kita ajak berjamaah karena terlalu besar perbandingan pahalanya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, itu bisa juga kita buat musola sebenarnya ya. Misal contoh, ini contoh saja, rumah ibu dan bapak 1000 meter contoh. Daripada kita jauh-jauh gitu kan, misalnya untuk mencari pahala sholat berjamaah, udah di bagian depan rumah sebelah kanan 10 kali 10 meter, 100 meter wakafin buat masjid atau musola. Orang bisa datang sholat, otomatis kan selalu ada orang sholat berjamaah. Sangat membuka pintu kita bisa sholat. Selain itu dapat keberkahan karena tanah kita sudah diwakafin. Kalau perlu nanti sertifikatnya pun memang betul-betul dipecah, memang 10 kali 10 meter itu dari 1000, jadi 10%-nya lah buat masjid. Itu kan bisa sangat membantu kita gitu ya. Itu contoh-contohnya. Atau mungkin cara yang terakhir itu kita ajak teman-teman, tetangga-tetangga mungkin ya, yang biasa kita ngumpul cuma makan, misalnya minum teh. Ini kita panggil memang sholat berjamaah. Saya kadang-kadang kalau lagi safar sama tim pun, walaupun kami misalnya kena safar, tidak ada kewajiban ke masjid, kadang-kadang kami sholat jamak di kamar, saya telepon mereka, ayo datang ke kamar saya kumpul, sholat. Kita sholat berjamaah. Padahal sebenarnya kami bisa sholat masing-masing di kamar hotel. Enggak, saya panggil mereka sholat berjamaah. Jadi kita tetap walaupun musafir bisa sholat berjamaah. Mungkin kita berangkat 2 keluarga, 3 keluarga bisa sama-sama sholat. Ini bisa dimaksimalkan. Atau mungkin bapak ibu sama anak-anaknya saja. Ya sholat berjamaah. Sebagaimana juga kita makan sama-sama. Itu kan kebersamaan itu mahal sekali nilainya. Nah itu kurang lebih gambaran tentang sholat berjamaah. Jadi dalam Islam kita dianjurkan mengerjakan rame-rame dalam sholat ini ya. Disebutkan hadis pertama oleh penulis adalah hadis nomor dalam bab ini ya, dan ini nomor 1071 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaati afdal min salatil fadli bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, pelajaran yang pertama, pentingnya orang menjaga salat berjamaah. Karena sholat berjamaah tetap lebih afdal dibandingkan sholat sendiri. Ya. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adanya perbedaan 27 derajat antara sholat sendiri sama sholat berjamaah. 27 derajat ini berarti 27 tingkatan level nanti balasan di surga. Itu cukup jauh ya. Nah kita rasionalkan kayak tadi. Kalau subuh kita sholat berjamaah, si A sholat berjamaah, si B tidak sholat berjamaah. Perbedaannya sudah 27 derajat di surga nanti. 27 itu 27 level ya. Jadi kalau satu level itu misalnya jaraknya antara langit dan bumi, ini 27 kali lipatnya, itu banyak banget. Hanya dengan yang satu sholat berjamaah, yang satu sholat sendiri. Belum tadi yang kita bahasakan di hadis setelahnya nanti ini tentang 25 kali lipatnya. Ini 27 derajat berarti 7 level ya. Kalau kita bayangkan itu adalah sebuah klaster di sebuah komplek perumahan. Dari level 1 sampai level 27. Level 1 mungkin yang paling sederhana, terus kemudian mulai naik lebih bagus sampai yang 27 itu sudah high class, gitu kan? Nah sekarang perbedaannya begitu. Kalau sholat subuh aja 27 derajat, tambah duhur dikali 2, tambah asar, tambah maghrib, tambah isya, 27 kali 5, ini bukan main-main ini. Banyak sekali, ratusan perbedaannya, mendekati 150 lebih ya derajat di surga. Yang kita dibedakan hanya sholat wajib 5 waktu. Bagaimana kalau seminggu? Bagaimana kalau sebulan? Ya, memang kita harus buat program itu untuk bisa sholat berjamaah. Hadis nomor 2 dalam bab ini nomor 1070 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salati fi baiti wa fi suqi 25 da'fan atau dhi'fan." وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة.
Terjemahannya, kata Nabi SAW, solat seseorang dalam jamaah dilipat gandakan dari solatnya di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 kali lipat. Berarti ada dua hal ya. Tadi hadis sebelumnya 27 derajat level di surga. Ini 25 kali lipat jumlah solatnya. Jadi orang solat sendiri subuh dapat 1 subuh, orang solat berjamaah 25 subuh. Nah gitu. Orang sholat duhur sendiri 1 duhur, orang sholat berjamaah 25 duhur. Sama dengan 25 kali salam duhur, itu baru sama dengan orang, itu kalau orang sholat berjamaah, dan kalau sholat sendiri sama dengan 1 kali salam saja. Begitu juga dengan asar, ya. 1 asar kalau sholat sendiri, 25 asar kalau sholat berjamaah. Begitu seterusnya. Dan ini saya sudah bilang tadi, supaya ibu dan bapak membesarkan dan mengagungkan perkara ini, harus kita pertemukan dengan akumulasinya. Sehari 5 kali sholat, seminggu berapa kali sholat, sebulan berapa kali sholat, dan seterusnya. Bagaimana kalau sudah bertahun-tahun orang sholat berjamaah, yang satunya tidak sholat berjamaah. Berapa juta pahala dan kali sholat yang luput dan perbedaan derajat nanti di surga. Sholat seseorang, kata Nabi SAW, dalam jamaah dilipat gandakan dari sholatnya di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 kali lipat. Ini sekaligus kita ambil faedah pertama dari hadis, yaitu keutamaan orang yang sholat berjamaah 25 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Lanjutan hadisnya, sebab daripada dilipat gandakannya sholat berjamaah di masjid, yang demikian itu karena apabila dia berwudu dan membaguskan wudunya. Ini faedah kedua dari hadis, yaitu pentingnya seorang muslim memperindah dan menyempurnakan wudunya. Nah, boleh asal-asalan. Ini pernah kita bahas di dalam bab wudu. Sebelum sholat ini kan ada kita bahas wudu tuh. Harus betul-betul tenang sekali wudunya. Jangan tergesa-gesa. Ingat batas minimal. Pergelangan tangan batas minimal gitu kan. Minimal wudu. Kumur-kumur seperti apa. Istinsyak bersihkan hidung seperti apa. Wajah. Kemudian tangan sampai siku kanan dan kiri. Kemudian kepala. Kemudian kaki. Semua ini harus betul-betul diperhatikan. Kita juga sudah berikan masukan selain menjaga ya batas minimalnya, kalau bisa dilebihkan lebih bagus. Pergelangan lebihkan gitu kan. Kemudian siku, tangan sampai siku dilebihkan, kaki di atas mata kaki dilebihkan. Dan kita sudah pernah sebutkan hadisnya, sungguh perhiasan seorang mukmin hari kiamat akan memenuhi tempat yang tersentuh dengan air wudunya. Dan juga cahaya akan memancar dengan sangat terang dari tempat-tempat yang tersentuh dengan air wudu. Ya. Ini membaguskannya seperti itu. Kemudian juga jangan mubadzir, yang kedua dari sisi penggunaan air. Kalau ibu dan bapak lagi wudu, sebelum dipakai tidak usah nyalain dulu kerannya. Ini nyalain keran sambil dia baru mau gulung lengan bajunya, sambil lagi mau ambil sikat gigi dan odolnya, air jalan terus, ini mubadzir. Dinyalain di saat dibutuhkan. Setelah membasuh telapak tangan pun 3 kali, transisi mau kumur-kumur, kita tutup dulu kerannya. Tenangkan dulu anggota tubuh kita 1 detik misalnya, kemudian baru kita buka lagi keran, kumur-kumur dan istinsyak, menghirup air di hidung. Dan kita istinthar setelahnya. Istinthar itu mengeluarkan dengan tangan kiri dengan kuat, ya air yang masuk di hidung. 3 kali. Bisa dimatikan dulu atau ditutup dulu tepatnya kerannya. Kemudian setelah 1 detik mungkin kita tenangkan dulu semuanya, baru kemudian kita ambil lagi, nyalain lagi kerannya, ambil air, basuh 3 kali wajahnya, ditutup dulu kerannya. Tenangkan dulu diri, pastikan oh ya memang anggota tubuh semua tadi wajah sudah kena air, dan baru pindah ke siku kanan 3 kali, sama tadi dengan sangat tenang, pastikan minimalnya tersentuh bagian siku ya. Kemudian kanan selesai 3 kali, kiri juga tenang dulu, transisi dari situ ditutup kerannya 1 detik aja. Hitung 1 ya, selesai 1 detik itu. Kemudian nyalain lagi, baru usap kepala sampai ke tengkuk ya, dan kuping ditutup. Setelah itu baru kita basuh kaki kita. Nah, transisi dari kaki kanan kaki kiri saja ini kita bisa tutup keran, karena tidak boleh orang mubadzir ya. Nabi SAW kadang-kadang kalau wudhu itu cuma menggunakan 2 telapak kaki orang, 2 telapak tangan orang dewasa ya, mudah-mudahan 1 gitu ya. Itu digunakan untuk berwudu gitu ya. Jadi tidak boleh mubadzir dalam masalah ini ya. Dan jangan lupa yang ketiga itu membaca 2 kalimat syahadat setelah wudu. Ini sudah kita bacakan hadisnya di bahasan wudu kemarin ya. Jadi selesai wudu, setelah terakhir kaki kanan dan kaki kiri,
sampai di mata kaki minimal batasnya. Kemudian kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu riwayat Bukhari Muslim. Kalau ibu dan bapak mau sempurnakan, tambah riwayat Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Setelah syahadat kita bilang, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suka bertaubat dan juga orang yang suka bersuci. Ya. Baik, ini faedah kedua. Dikatakan hal demikian yang membuat kenapa tadi orang sholat berjamaah dilipat gandakan di masjid 25 kali lipat, karena dia apabila dia berwudu dan membaguskan wudunya. Nah tadi yang baru kita jelaskan ini masalah potongan hadis membaguskan wudunya, maksudnya menyempurnakan ya. Kemudian dia keluar ke masjid. Tidak ada yang mengeluarkannya kecuali sholat. Maka dia tidak melangkah satu langkah, melainkan diangkat untuknya 1 derajat dan dihapus darinya 1 kesalahan. Di poin ini kita ambil pelajaran ketiga, pentingnya seseorang berjalan menuju ke masjid. Ya. Makin sulit atau makin berat pengorbanan kita dalam satu ibadah, makin besar pahalanya ya. Jadi beda pahalanya orang yang jalan kaki ke masjid dengan orang yang pakai motor, dengan orang yang pakai mobil, semuanya boleh saja. Tetapi makin besar upaya Bapak Ibu mengerjakan satu ibadah, maka kembali kepada hadis Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Besarnya kadar balasan pahala seseorang sesuai dengan besarnya ujiannya. Beda orang yang sholat subuh di musim dingin di Rusia sana minus 10 dengan kita di Indonesia mungkin hanya 34 derajat misalnya ya, di musim hujan cuma gerimis. Beda karena upaya mereka itu lebih besar ya. Kita misalnya capek letih tapi tetap bangun sholat malam. Beda dengan orang yang sholat malam karena tidak bisa tidur. Beda pahalanya pasti. Orang yang keluarin uang dengan kondisi dia melimpah-limpah hartanya sehingga 1 juta 2 juta itu kecil sekali karena punya uang ratusan miliar, dengan orang yang pas-pasan cuma punya uang 2 juta tapi dia masih bisa sedekah 1 juta, beda pahalanya kan gitu, karena memang beda perjuangannya ya, seperti itulah. Ini pelajaran ketiga yang bisa diambil tentang keutamaan orang yang berjalan kaki menuju ke masjid, dan juga tentunya makin besar pengorbanan maka makin besar pahala yang didapatkan. Kemudian pelajaran keempat adalah potongan selanjutnya. Kemudian apabila dia selesai sholat, para malaikat senantiasa mendoakan selama dia berada di tempat sholatnya, selama dia tidak berhadas, seraya mengucapkan, ya Allah limpahkan salawat atasnya ya Allah dan rahmatilah dia. Ini poin tentang masalah faedah keempat, yaitu adanya doa malaikat yang sudah kita jelaskan di bab sebelumnya ya, bagi orang yang tidak berhadas, membatalkan wudu, atau berbicara dengan orang di sebelahnya, atau berdiri dari musallahnya. Pelajaran terakhir yang kelima adalah keutamaan orang yang menunggu sholat sebagaimana bab sebelumnya, dan dia senantiasa berada dalam sholat selama dia menunggu sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini lafaz Imam Bukhari. Ini 5 faedah hadis yang kita bisa ambil dari hadis kedua di bab kita ini, tepatnya urutan 1072 dari awal belajar. Baik, selanjutnya 1073. Hadis nomor 3 dalam bab kita ini, 1073 urutan dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa bi qa'idun yaquduni ila al-masjid fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baiti farakhkhasa lahu falamma walla da'ah faqala lahu hal tasma'u an-nida'a bis-shalah qala na'am qala fa'ajib. Seorang laki-laki buta telah datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki penuntun yang bisa menuntun saya ke masjid. Karena dia buta. Dia memohon kepada Rasulullah SAW agar beliau memberikannya keringanan agar dia bisa sholat di rumahnya. Maka beliau pun memberinya keringanan. Tapi ketika orang itu mau pergi, beliau memanggilnya dan bertanya, apakah kamu mendengar panggilan sholat, maksudnya azan? Orang itu menjawab, ya. Kata Nabi SAW, kalau begitu penuhilah panggilan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini saya bacakan sekaligus dengan hadis nomor 1074 dari awal belajar, dan ini urutan 4 dalam bab kita karena ini semakna hadisnya. Nanti sekaligus kita ambil faedahnya ya. Dari Abdullah, ada yang mengatakan Amr ibn Qais yang dikenal dengan sebutan Ibnu Ummi Maktum. Ini muazzinnya Nabi, matanya buta. Jadi sebenarnya hadis 1073 kasusnya dia juga.
74 juga kasus dia, cuman di hadits nomor 73 tidak disebut 1073 tidak disebutkan siapa orangnya. 74 disebutkan namanya Abdullah bin Amr bin Abdullah ya, bin Qais. Ada yang mengatakan Amr bin Qais. Dan dijulukannya Ibnu Ummul Maktum. Ini muadzin Nabi. Jadi muadzin Nabi ada dua, ada Bilal, ada Ibnu Ummul Maktum. Ya. Dikatakan situ muadzin Rasulullah SAW, beliau berkata, ya Rasulullah, inna bil Madinah kathiratul hawami was-siba'. Faqala Rasulullah SAW, tasma'u hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, fahayya hala. Fahayya hala. Dikatakan wahai Rasulullah, sungguhnya kota Madinah itu banyak hewan berbisa dan hewan buas. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Maktum yang buta matanya ya, bukankah kamu mendengar panggilan hayya 'ala shalah, ayo mengerjakan salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan, maka penuhilah panggilan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Di situ disebutkan hayya hala berarti datangilah atau datanglah. Dua buah hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bolehnya seseorang bertanya hukum-hukum agama yang berhubungan dengan keadaannya. Di sini Amr bin Qais atau Abdullah bin Qais yang dipunya julukan Ibnu Ummul Maktum, karena beliau buta, maka beliau menanyakan tentang keadaannya kepada Nabi SAW. Beliau tanya kepada Nabi SAW, saya buta ya Rasulullah, apakah boleh saya tidak sholat di masjid? Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, dia mengatakan di Madinah banyak binatang-binatang buas. Ya. Artinya saya kena buta, saya bisa diterkam. Dan tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Apa boleh saya dapat keringanan untuk tidak sholat di masjid? Nah gitu kan. Nah ini penyampaian tentang hajat beliau, karena dia sedang menghadapi itu. Jadi bisa saja orang datang bertanya tentang hukum kepada seorang ahli agama sesuai dengan keadaan dia. Mungkin ada keringanan-keringanan yang dia bisa dapatkan. Pelajaran yang kedua, tentang pentingnya seseorang selalu menjaga sholat di masjid, terutama kaum laki-laki. Selama dia masih memungkinkan untuk ke masjid, jangan tinggalkan. Jadi ibu pun motivasi suaminya, motivasi anaknya laki-laki, saudaranya, siapa saja, pamannya, ayahnya mungkin ya. Dia motivasi untuk ke masjid. Jadi kita besarkan semangat mereka. Jangan malah ibu jadi penghalang untuk ke masjid. Ya. Malah melarang, malah menghalangi misalnya. Karena dianggap ya sudahlah sholat di rumah aja. Kadang-kadang cuma gerimis sedikit. Wah ini gerimis kok. Yang tidak ke masjid itu kalau hujannya deras banget gitu ya. Mungkin itu ada hukum syar'i tersendiri yang dikhawatirkan nanti bisa membinasakan dia gitu ya dengan banjir atau yang lainnya. Tapi kalau masih gerimis-gerimis bisa pakai payung, pergi ke masjid, kan itu pahalanya besar gitu ya. Ibu pun bisa raih pahala justru karena memotivasi atau mendukung. Karena di sini Ibnu Ummul Maktum berkumpul padanya banyak kekurangan. Dia buta, kemudian tidak ada yang pandu ke masjid, banyak binatang buas yang bisa menyerang dia. Tapi ini Nabi SAW tidak izinkan. Nabi bahkan mengatakan, kau dengar nggak azan? Dengar hayya 'alas shalah, dengar. Jawab kalau gitu. Jadi, kalau orang seperti ini saja yang harusnya punya udzur, buta di rumah saja, itu luar biasa. Makanya para sahabat, ya maksudnya mereka tidak dapat keringanan. Makanya para sahabat itu dikatakan kalau tiba waktu sholat, mereka pasti memenuhi saf-saf sholat di masa Nabi SAW sampai seseorang di antara mereka itu kalau betul-betul dia sakit, ditopang oleh temannya untuk masuk ke saf. Dan sambil sholat sambil dia pegang pundak temannya. Karena dia lagi sakit, tapi tidak mau kehilangan sholat berjamaah. Nah itu saking besarnya kedudukan sholat itu sendiri. Nah dua buah hadis ini memberikan pelajaran kita kepada, memberikan pelajaran tadi 3 poin ya pelajarannya itu. Dan kita tambah mungkin yang terakhir tambahannya adalah pentingnya seseorang segera menjawab azan bila dikumandangkan. Pentingnya seseorang menjawab azan bila dikumandangkan. Baik, kita masuk hadis selanjutnya, hadis nomor 1075 dari awal belajar ini, hadis nomor 5 di bab kita. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab, thumma amura bis-shalah fayu'adzan laha, thumma amura rajulan faya'umman nas, thumma ukhalifa ila rijalin fauharriq alaihim buyutahum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, N-nya besar kata ganti Allah, sungguh kata Nabi SAW, aku
telah berkeinginan memerintah orang-orang agar mencari kayu bakar, lalu kayu itu dikumpulkan, kemudian aku memerintahkan sholat sehingga azan dikumandangkan, kemudian aku memerintahkan seseorang agar mengimami orang-orang, kemudian aku pergi menuju orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, bolehnya seorang muslim bersumpah atas nama Allah. Ya, bisa mengatakan demi Allah, misalnya ya, kita bisa mengatakan juga begini, demi jiwaku yang dalam genggamannya, ya, demi Tuhan pemilik Ka'bah ini, misalnya demi Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, sumpah-sumpah seperti ini boleh ya bila kita dibutuhkan ya, tapi jangan jadikan sebagai bahan kebiasaan, bahan candaan gitu ya, sehingga selalu demi Allahnya dipermainkan. Karena Nabi SAW bersumpah di sini. Pelajaran yang kedua, pentingnya sholat berjamaah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, aku berharap sholat itu dikumandangkan. Aku berharap aku suruh orang-orang kumpulin kayu bakar. Jadi kayu yang sudah disiapin, sudah dibakar, sudah terbakar. Aku suruh azan sholat dan ada orang yang gantikan aku menjadi imam. Lalu aku sengaja di saat sholat itu, jadi ketahuan siapa yang tidak sholat, aku akan jalan untuk membakar rumah-rumah orang yang ketahuan tidak pergi ke masjid secara sengaja. Berarti ini menandakan wajibnya sholat itu. Makanya Imam Ahmad berpegang pada hadis ini mengatakan, karena adanya ancaman Nabi mau membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki, ini menandakan berarti dia dosa kalau tidak dilakukan. Makanya Imam Ahmad mengatakan sholat berjamaah di masjid itu bukan pilihan bagi laki-laki, tapi kewajiban. Karena sudah sampai pada level ada ancamannya. Ya. Baik, selanjutnya hadis nomor 1076 atau hadis nomor 6 dalam bab kita. Dan insya Allah di bab ini sampai 1077 ya, kita selesaikan insya Allah. Hadis nomor 1076 berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man sarrau an yalqa Allah ta'ala gadan muslima falyuhafid ala haula'i salawati haitsu yunada bihinna. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunan al-huda wa innahunna min sunanil huda. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saff." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala besok, maksudnya di hari kiamat, dalam keadaan muslim, maka hendaknya menjaga sholat 5 waktu di mana azan dikumandangkan atau dipanggilkan untuknya. Karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan sunnah-sunnah petunjuk untuk Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, dan sholat berjamaah di masjid termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang-orang yang sengaja sholat di rumahnya, maka itu berarti kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka berarti kalian telah tersesat. Sungguh saya menyaksikan kami dahulu, maksudnya Ibnu Mas'ud cerita tentang para sahabat-sahabat Nabi ya. Kami dahulu maksudnya di masa Nabi SAW, tidak seorang pun yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Sungguh seseorang dari kami bahkan pernah dibawa ke masjid sambil dipapah di antara 2 orang hingga diberdirikan di shaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam satu riwayat miliknya juga, maksudnya riwayat Imam Muslim juga, beliau berkata, Nabi SAW berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salata fil masjidil ladzi yu'adzanu fihi." Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah petunjuk. Maksudnya petunjuk dari Allah. Dan di antara sunnah-sunnah petunjuk itu adalah sholat di masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya. 2 buah riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena beliau menceritakan kepada kita tentang kronologis hadis ini. Yang ikuti kelas kita dari awal faham tentu ya. Yang tadi sudah kita sampaikan. Setiap ada sahabat yang menceritakan kronologis kisah sampai kepada kita hadis, berarti itu kedudukan tersendiri. Pelajaran kedua, pentingnya seseorang untuk meninggal dunia dalam keadaan muslim. Karena di sini dikatakan siapa yang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala dalam besok dalam keadaan muslim.
Karena memang Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Memang kita dianjurkan meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Jadi mempertahankan keislaman sampai wafat. Pelajaran ketiga, pentingnya untuk menjaga sholat dan dikerjakan di awal waktu. Makanya dikatakan, maka dia kalau mau bertemu dengan Allah dalam kondisi muslim di hari kiamat, dia harus segera menjaga sholat-sholat itu ya sesuai dengan panggilan azan atau di mana azan dikumandangkan. Jadi nggak usah bilang saya lagi azan, udah saya mau sholat di sana aja deh. Di sini sudah azan. Kadang-kadang syaitan bisikin kita, udah saya sholat di sana aja. Padahal sebenarnya di sini udah masuk waktunya. Bisa saja kalau dia paksakan ke masjid yang setelahnya, mungkin kehilangan sholat qobliyah. Kehilangan takbiratul ihram pertama imam, masbuk 1 rakaat. Kenapa nggak sholat di situ saja? Pernah ditanyakan dalam salah satu majelis syekh di Masjid Nabawi, ada orang kebetulan mau hadiri majelis ta'lim di Masjid Nabawi habis sholat berjamaah. Tapi sebelum dia ke Masjid Nabawi, rupanya dia sempat lewat di sebuah masjid, perjalanan menuju ke Masjid Nabawi, tapi sudah iqamah. Lalu dia tanya, Syekh, lebih afdal mana? Saya sholat di situ, saya dapat awal waktu, atau saya kejar Masjid Nabawi, tapi mungkin saya masbuk 1-2 rakaat, cuma pahalanya lebih besar, 1000 pahala. Maka kata syekhnya, tetap lebih afdal kamu sholat di masjid yang sudah iqamah. Karena itu dianggap sholat awal waktu. Tetap itu lebih afdal. Padahal ini perbandingan antara masjid biasa sama Masjid Nabawi. Gitu kan? Maka tidak ada alasan untuk menunda-nunda, nanti aja deh di sana. Udah azan sholat aja. Ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil yang ketiga, ya, tentang masalah pentingnya menjaga sholat. Jadi pelajaran pertama tadi kedudukan Ibnu Mas'ud, yang kedua pentingnya seorang meninggal dalam keadaan Islam, yang ketiga pentingnya menjaga sholat terutama di awal waktu. Azan dikumandangkan, berhenti semua aktivitas, selesai. Kemudian pelajaran yang keempat, bahwasanya adanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan sunnahul huda atau sunnah-sunnah, ya, petunjuk. Semua yang Nabi SAW sampaikan itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dikenal dengan sunnahul huda. Jadi pentingnya kalau kita ambil pelajaran di sini, ini yang keempat tadi tentang masalah kedudukan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu juga bisa kita tulis begitu saja. Kedudukan mengikuti dan mencontohi Nabi Muhammad SAW. Pelajaran keempat, ini dalam pelajaran kelima, pelajaran kelima ini tentang pendapat Ibnu Mas'ud, ya, sesatnya orang yang meninggalkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi kan yang keempat itu anjuran untuk mengikuti Nabi SAW. Nah kalau pelajaran kelima ini sesatnya justru orang yang meninggalkan petunjuk Nabi SAW. Karena beliau bilang itu, ketahuilah sholat itu termasuk sunnahul huda, petunjuk hidayah. Kalau kalian sengaja sholat di rumah kalian, di sini arahnya lebih kepada laki-laki, karena perempuan tetap sholat di rumah lebih afdal gitu ya. Padahal laki-laki tetap sholat di rumahnya, sementara dia sebenarnya menjangkau masjid, ada masjid di situ. Maka dia seperti sedang meninggalkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena kan sholat di masjid itu petunjuk Nabi SAW untuk kaum laki-laki. Maka kalian kalau meninggalkan petunjuk Nabi, kalian sudah sesat. Kenapa masih memilih yang lain sementara Nabi sudah berikan petunjuk? Walaupun sebenarnya potongan ini itu bisa masuk kepada umumnya orang-orang yang banyak menolak sunnah-sunnah Nabi. Menganggap itu tidak penting, itu kan cuma sunnah dan segala macam, menganggap remehnya. Nah ini semua masuk dalam, ya, ancaman ini. Pelajaran yang keenam, bahwasanya, ya, orang-orang munafik malas mengerjakan sholat. Ini ciri mereka. Dalam Al-Quran dikatakan wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Mereka tidak kerjakan sholat kecuali dalam keadaan malas, ya. Dan sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat di waktu-waktu tidur, siang hari, ya, kemudian di malam hari, ya. Sholat isya, sholat subuh itu yang paling berat bagi mereka, sama sholat asar. Sholat asar soalnya mereka biasa tidur siang, kailulan namanya, ya. Itu asarnya biasa kebablasan. Nah ini ciri-ciri orang-orang munafik, mereka malas sekali mengerjakan sholat. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kami para sahabat Nabi ini karena sudah faham ini, tidak ada satupun orang yang meninggalkan sholat berjamaah, ya, kecuali orang yang munafiknya sudah ketahuan. Jadi kan. Pelajaran terakhir yang ketujuh, ya, itu adalah kekuatan iman para sahabat. Bagaimana mereka walaupun dalam kondisi tidak mampu dan selama masih ada yang bisa menopangnya ke masjid,
maka dia akan minta ditopang. Seperti di situ potongan hadis atau riwayat terakhir ini ya, bahwasanya sungguh seseorang dari kami bahkan pernah dibawa ke masjid sambil dipapah di antara dua orang hingga diberdirikan di shaf. Artinya dia sebenarnya lemah tapi tetap dibawa ke masjid karena keinginannya yang sangat kuat untuk mengerjakan sholat itu. Pelajaran terakhir yang bisa hadis terakhir dalam bab kita ini, hadis ke-7 dalam bab ini ya, urutan 1077 dari awal belajar berbunyi dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Fa alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Tidak ada 3 orang yang berada di sebuah desa atau pedalaman yang di tengah-tengah mereka tidak ditegakkan sholat berjamaah, melainkan mereka telah dikuasai oleh syaitan. Maka hendaklah kalian berjamaah, karena sungguhnya serigala itu memangsa kambing yang jauh dari kawanannya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, tentang pentingnya mendirikan sholat berjamaah. Dan jumlah minimal adalah 2 orang kan. 1 makmum, 1 imam. Sudah kita jelaskan tadi cara-caranya. Ibu bisa minta suami, atau suami bahkan menawarkan pada istrinya mungkin, nanti saya pulang dari masjid saya imami kamu lagi ya. Atau minta ditemani oleh anak, asisten rumah tangga, tetangga, teman-teman yang biasa ngumpul sama-sama, tidak jauh rumahnya misalnya, dan seterusnya. Yang kedua, adanya penguasaan syaitan terhadap orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Jadi syaitan bisa menguasai orang yang sholat berjamaah. Artinya orang kalau sholat berjamaah itu akan lebih kuat lah, lebih sulit syaitan menggodanya. Saya kasih contoh. Ibu kalau jalan sendiri berjilbab, misal jilbabnya syar'i besar, jalan sendiri. Mungkin kita kadang-kadang masih merasa sendirian. Kekuatan kita untuk istiqomah itu tidak sekuat kalau kita berdua. Ya enggak? Sekarang kalau 2 orang jalan, dua-duanya jilbabnya sama, lebih percaya diri. Kalau 3 orang, kalau 10 orang, makin banyak komunitasnya maka makin kuat itu. Mereka saling menguatkan satu sama yang lain. Ibu dan bapak kalau cuma bergaul sama orang-orang pengajian, orang yang selalu tiap hari di grup itu bicaranya tentang jadwal pengajian Ustadz itu di sini bedah buku ini, kemarin ada kajian ini, dipotong, dikirim cuplikan ceramah. Itu pasti beda sekali. Kita merasa ada di komunitas itu. Dan kita juga karena tahu kita di komunitas itu, kita akan selalu menjaga sikap kita di luar. Nanti kalau teman saya lihat, nanti kalau ini, ada seperti satu sistem yang menjaga kita gitu ya. Nah seperti itu gambarannya. Itu yang Nabi SAW mengatakan. Ini pelajaran terakhir dari hadis yang kita bisa ambil yang ketiga. Yaitu tentang masalah syaitan itu bolehnya memberikan perumpamaan sebenarnya. Pelajaran ketiga ini bolehnya memberikan perumpamaan dalam mendidik. Karena Nabi SAW memberikan perumpamaan di sini. Ketahuilah bahwasanya serigala hanya akan memangsa domba atau kambing yang terpisah dari kelompoknya. Artinya serigala pun itu sebenarnya masih ragu kalau untuk menyerang ya domba-domba yang ramai gitu ya. Walaupun sebenarnya dia bisa mencurinya. Dia lebih suka mencari domba yang sendirian. Nah seperti itulah. Perumpamaan seperti ini benar sekali ya. Jadi jangan pernah merasa saya kuat kok walaupun saya tidak sama komunitas saya. Atau bahkan ibu dan bapak membuka peluang justru berteman sama orang-orang fasik atau fasikah yang jauh dari agama. Dan mengatakan saya tidak terpengaruh kok. Mereka berlima merokok, saya tidak merokok sendiri. Ini omong kosong. Bilang kita tidak terpengaruh tuh kita nipu diri kita sendiri. Kita ini sangat sensitif, sering kami sampaikan. Saya sekarang sama bapak ibu, kalau pegang kain di atas meja ini, kita bersama-sama langsung bisa bedain kain ini kasar atau lembut seketika. Saking pekahnya kulit kita. Hidung kita bisa bedain wangi dan busuk seketika. Semprot parfum, kita cium bau wangi. Maaf, kemudian satu detik-detik setelahnya kita langsung ke tempat yang baunya kurang sedap, kita langsung bedain ini wangi, ini busuk. Sehingga kita bisa bedain intonasi suara keras dan kecil seketika. Lidah kita bisa bedain manis, asam seketika. Semua sama. Di hati kita juga begitu. Sensitif sekali. Kita bisa sedih dan senang seketika. Jadi jangan bilang saya tidak terpengaruh. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Maka selalu selamatkan diri kita. Selain dari keimanan dan ilmu kita adalah komunitas. Komunitas itu penting. Ya, karena kita makin rame-rame itu makin sulit untuk disesatkan, gitu ya. Terutama oleh syaitan. Nah ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis terakhir kita.
Insya Allah kedepannya kita akan bahas bab nomor 192, bab dorongan untuk menghadiri sholat subuh dan isya secara berjamaah, dan tentu kedepannya 193 juga masih tentang masalah sholat, 194 ini terus bab-bab sholat masih akan kita bedah insya Allah di pertemuan akan datang nanti. Kalau ada benar dari Allah silakan ambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.